Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Avoy Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is me, Menio Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Genus. Kalian apa kabar semuanya? And hari ini kembali lagi di konten Kamis Gerimis seperti biasa, di cuaca di luar mendung-mendung gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang sedang terkena COVID, semoga bisa survive dan bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali normal. Dan buat teman-teman yang masih diberikan kesehatan, semoga tahu ya apa yang diberikan. Jadi please lu di rumah aja. Dan tolong hargain gue aja sampai ngebatalin event talk show karena gue takut acara gue malah menjadi apa ya, penyebaran COVID tuh gara-gara acara gue, karena berkumpul dan adanya kerumunan orang malah jadi bikin penyebaran COVID makin meluas gitu. Jadi ya gue dengan terpaksa dan berat hati, Intimate Talk Show terpaksa dibatalkan, dan so sad banget gue jadi nggak bisa ketemu kalian gitu. Jadi ya udahlah, semoga di lain waktu gue bisa catch up lagi sama kalian secara tatap muka dan secara langsung. Dan hari ini spesial, hari Kamis Gerimis ini udah ada satu cerita yang akan gue bacakan. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin di hari Senin bareng Maura Shiva, lo boleh dengerin di episode sebelum ini. Jadi ya lo dengerin dulu deh. Dan jangan lupa sebelum mulai berikan rating dulu ke podcast ini, bintang 5 ya, karena bintang 5 itu udah sempurna. Jadi jangan lupa dulu untuk kasih bintang 5, dan juga jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya. Jadi setiap ada episode terbaru dari FW Podcast lo gak bakal ketinggalan. Dan hari ini udah satu cerita yang akan gue bacakan. Tapi sebelum itu gue mau minum dulu. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi dan berlama-lama, begini ceritanya. Hai Mimin yang super duper ganteng yang bikin penasaran. Sumpah bikin gue gak bisa tidur. Terus rasanya kalau bayangin suara lo, tangan lo, semuanya deh. Hahaha, peres banget nih orang. Oke, di sini gue mau bagi cerita soal kisah gue sama FWBN gue nih, Min. Oke. Gue sama dia tuh sebut aja awal mulanya kepincut karena saling bersama di suatu komunitas gitulah. Di gereja. Di gereja. Namanya gue Kip sih, tenang aja. Dia pemain keyboard dan gue WL-nya. Atau WL itu penyanyinya ya. Apa sih kalau sebutannya? WL itu apa sih singkatannya apa? Ya itulah ya, pokoknya dia bilang dia penyanyinya lah. Ada si temannya ini pemain keyboardnya gitu loh. Goblok sih, gue rasa diri gue ini, dia udah beristri dan punya 2 anak, anjing. Tapi gue nyaman sama dia, nyaman pakai banget sih, lebih nyaman sama dia daripada semua cowok gue. Kita seumuran, dia nikah sama yang lebih tua 6 atau 7 tahun lah tuanya. Bayangin dong, tante dinikahin sama dia. Ya awalnya gue gak goda dia serius loh. Dia udah punya anak bini gitu kan. Dan bininya killer gitu lah, udah berasa guru BP. Lakinya selalu diprotek, HP-nya dicek terus anytime. Dan lagi di gereja pun dicek gitu loh, takut lakinya chat sama cewek lain. Gokil kan. Gimana dia gak kegoda sama gue. Jadi awal mulanya gue deket dia itu gini. Lagi zaman film Joker tuh waktu itu. Saat itu di hari Jumat, gue inget banget. Gue latihan bareng dia dan gue getol banget pengen cepet balik. Soalnya janjian nonton sama pacar gue jam 8 malam. Dan sedangkan jam setengah 8 itu gue masih di gereja. Jarak ke mall sih lumayan 20 menitan. Tapi you know lah, laki gue ngomel mulu kalau gue gak on time kesana. Lalu dia isengin gue bikin lama lah latihan itu. Dengan santai dia bilang, ngapain sih lu menonton gituan, udah latihan dulu yang benar, masih banyak yang salah, kata dia. Dalam hati gue sebel banget gitu, karena jelas-jelas dia yang sengaja salahin kunci biar gue gak nonton gitu loh. Dan lo tau Min, dari kejauhan bininya tuh udah melototin gitu. Dikira lakinya ataupun gue saling genit lah tepatnya.
Dan akhirnya singkat cerita gue telat datang nonton sekitar jam 8:30 malam. Baru sampai mall. Karena ulah dia nih. Saat itu gue belum ada rasa apapun walau dia goda dan isengin gue gitu. Karena gue berpikir gue punya pacar pada saat itu. Besoknya di Instagram, awalnya gue nggak mau approve tapi berhubung gue kira ya udahlah ya orang gereja masa nggak gue approve ntar dikira sombong sekali gitu loh. Dia nonton dong film Joker itu, and then dia update nih. Nonton di Sabtu atau Minggunya gitu. Sebel banget gue. Dan kemarin larang gue nonton, bilang jelek lah dan lain-lain, sedrinya aja nonton gitu. Dan akhirnya gue komen, mantap, hilang ceritanya, bentar. Dan akhirnya gue komen, mana bangsa ceritanya hilang anjing. Bentar ya. Sumpah lu pasti sebel kan sama gue. Nah, ini nih. Dan akhirnya gue komen nih ke Instagram dia. Terus gue bilang, halah nonton juga kan lo. Ya, sambil dia ketawa gitu. Akhirnya ini cowok respon. Gue kira gak bakal direspon. Iya gue nonton biar gak penasaran aja kata si cowoknya gitu. Terus ceweknya jawab lagi, hahaha emang bagus kok, keren, lo kan bapak-bapak emang bukan seleranya. BTW nonton di mana lo gitu kata si cewek ini. Dan dia pun respon gue selayaknya temen aja gitu. Chat kita berlangsung cukup lama karena mungkin asik dan nyambung, secara usia kita sepantaran, gak bisa gue pungkiri sih. Dan oh ya, lo tau Min, bidinya gue panggil tante. Halo tante. Kalau dia gue panggil abang. Lucu ya. Ya abis masa gue panggil dia om kayak gak enak aja gitu kan. Di akhir chat di direct message Instagram itu gue bilang ke dia, jangan lupa hapus chat ini ya, gue takut ketahuan sama Dan dia ngakak dong, bilang kenapa mesti dihapus, santai aja kali. Terus gue bilang lagi, gue nggak mau cari perkara karena gue hanya komen gitu kata si ceweknya. Daripada bininya cek handphone dan gue kena, kan padahal gue cuma komen aja, ntar dikira gue suka lagi. Terus sehari atau 2 hari kemudian kita saling komen lagi nih. Dia sih tempatnya suka komen story gue gitu loh. Akhirnya beralih ke WhatsApp, komunikasi kita makin intens. Itu sekitar 1 tahun yang lalu lah, kedekatan gue sama dia. Gue lupa tepatnya kenapa, ujung-ujungnya dia panggil gue beb dan panggil gue sayang. Padahal jujur gue ilfil banget sama dia karena dia so ganteng. Dia tuh suka godain orang, mungkin itu yang buat orang nyaman gitu loh. Sama gue juga kayaknya kena nyamannya sama dia deh. Gue tuh sampai kayak kena tulah omongan gue gitu loh. Najis gue suka sama dia, so ganteng begitu padahal jelek gitu loh. Akhirnya gue beneran suka dan jatuh cinta sama dia karena nyaman. Ya walaupun chat sama dia hanya bisa di jam kerja. Selebihnya dicuri-curi waktu chat gue di rumah, dan gue gak terlalu berharap banyak kalau dia udah di rumah. Pasti gak ada waktu buat gue. Duh panjang banget nih Min ceritanya, tapi seru kalau diingat cerita ini. And then kita deket beberapa hari sebelum dia birthday, seminggu deh kayaknya. Gue rada lupa. Terus 5 hari sebelum dia birthday kita ada pertemuan lagi di gereja. Lo nggak usah sebut tempat ini ya Min. Ya gimana lo ngetik, gue udah baca cok. Dan lo tahu dia siangnya chat gue di Instagram bilang, Beb nanti datang kan, sampai ketemu ya, love you. Ini goblok sih. Dan menurut dia udah dihapus gitu loh. Dan lo tau Min, pas gue sampai di sana gue kan datang telat. Dia pegang handphone, mungkin maksudnya mau ngecek chat sama gue udah dibalas atau belum. Bininya dong main tarik handphone dan diam, dan dari message dia ke gue masih ada dan bilang beb dan sayang itu. Dan lo tau Min apa yang terjadi? Itu bininya langsung ngomong ke gue yang persis di samping dia. Nanti abis ini saya mau ngomong sama kamu, sambil nangis dan lari ke toilet, kata bininya nih. Bangsat. Di sebelah gue persis emak gue, sampai dia bingung dan dia duga gue ada hubungan sama dia gitu loh. Dan gue langsung pelototin dia, kenapa gitu loh. Kenapa dia nangis dan marah-marah ke gue depan umum gitu. Dan dia kasih kode kalau diam dia ke gue masih ada dong. Padahal menurut dia udah dihapus. Anjir mau gue bunuh langsung rasanya. Anjing udah jadi FWB tapi malah nyusahin. Emang sih gak ada kata sepakat dari kita, cuman mengalir aja karena nyaman, bener gak Min? Udah gak zaman lah nembak dan lain-lain lagi untuk seusia gue gitu. Emang usia lu berapa sih?
Dan akhirnya gue ngobrol di suatu tempat sama bininya. Nangis coy. Ya you know lah apa yang dia bicarain sampai mau cerai bilangnya. Ya gue bilang ya, jangan, gue just kidding sama lakinya karena ledekan aja gitu loh. Tapi karena ada kata beb itu dia curiga abis dia sama gue. Dan lu tahu si bajingan itu malah kabur bangsat gitu. Nggak berani nenangin bininya. Gue deh kena omelan, dikira ngegoda. Dan ternyata kata bininya ini kali kedua dia selingkuh gitu loh. Anjir sakit hati gue, ternyata gue kesekian orang selingkuhan dia. Singkat cerita udah jam 11-an lah, gue balik naik Gojek dan bajingan itu telepon gue nanya gue di mana dan bilang mau jemput. Gue kesel banget karena dia lepas tanggung jawab. Gue bilang, bini lu masih pantai gue nih. Gimana sih? Santai kali ya. Gue bilang bini lu masih pantai gue nih. Pantau kali ya. Ini tipe nih anjing. Gue bilang bini lu masih pantau gue nih sampai ke rumah. Gak mungkin ketemuan deket sini. Akhirnya gue dan dia janjian di pinggir jalan. Lalu kita ke McD, makan lapar banget gue abis di sidang katanya. To be honest di situ gue kesel banget. Tapi gue seneng ketemu dia dan dia lebih prioritasin gue ketimbang bininya. Kita makan, gue ceritain yang sidang tadi dan dia nggak mau dong udahin hubungan kita. Dia tetap mau lanjutin sama gue. Awalnya gue takut buat lanjutin karena udah bilang ke bininya kalau gue nggak bakal deket lagi sama dia. Tapi ya paham lah Min, namanya baru kenal, deket terus nyaman gimana. Terus dia antar gue balik dong naik motor. Dia genggam tangan gue seolah yakinin gue banget. Hilih kintil. Gue depan gang aja. Jangan depan rumah karena gue takut ketahuan, apalagi gue baliknya sama dia gitu loh. Dan di luar prediksi gue dia cium gue dong. Anjir di depan gang dan dan gue tuh menikmatinya gitu cukup lama, hampir 5 menitan. Nikah doang, nganterin cewek depan gang. Oke, singkat cerita dia pas hari birthday itu gue nggak datang karena nggak mungkin dan nggak mau juga gue datang, takut dikira macem-macem lah. Lalu gue cuma kasih dia kado dan dia juga kasih gue kado pas gue birthday nih. Pertama kali kita ngedate itu pas dia lagi manggung di suatu hotel gitu. Gue tungguin dia cukup malam dan pas mau ke mall cuma bisa buat nonton dan itu buru-buru banget sampai lupa makan. Ya di mobil layaknya orang pacaran gue peluk dia tiduran, di bahunya manja-manja gitu deh. Gila berbunga banget hati gue saat itu. Dan kita nonton, gue beli popcorn, lo tau Min. Gue suka banget bau badannya karena banget gimana. Lo tau Min, gue suka banget bau badannya. Iya banget bau badannya bikin gue kelepak-kelepak. Dan pas di bioskop dia coba cium gue dan 3 kali mungkin kita lakukan itu. Dan pas di parkiran dia pun cium gue lagi. Bener-bener hot banget deh. Itu kita balik buru-buru dan karena udah cukup malam dan mencegah hal lainnya. Oke, nanti gue lanjutin, masih panjang kisah ini. Jadi segitu aja ceritanya. Setelah gue lihat sih ya followersnya banyak juga ya. Cuman yang gue bingung kok bisa gitu loh. Aneh. Tapi kalau misalkan ditanya ini cerita FWB atau bukan, ini sebenarnya bukan FWB-an sih ya. Ini lebih ke selingkuhan gitu loh. Yang satu si cowok punya suami. Masa punya istri, sorry. Cowoknya punya istri, udah punya anak. Si cowoknya juga udah punya pacar gitu loh. Jadi kalau misalkan lo anggap ini FWB-an, I think ini bukan FWB-an, men. Ini selingkuhan. Lo sama-sama selingkuh di balik pasangan lo masing-masing gitu loh. Tapi lucu aja, perkara di satu tempat gitu kan, ketemu orang nyaman gitu loh. Jadi lo jadi bisa love interest lo bisa ada gitu. Perkara dia bisa bikin nyaman. Sebenarnya ini enggak sih. Sebenarnya ini bukan FWB ya guys. Sekali lagi ini bukan FWB, ini namanya selingkuhan. Karena ini konteksnya lo sama-sama selingkuh. Lo juga jalan di belakang gitu loh. Jadi kalau misalkan istrinya bilang ngelabrak lo dan bilang ini adalah kali kedua dia selingkuh, ya benar gitu loh. Karena kan adanya perasaan di sana gitu loh. Satu, lo gak single. 2, cowoknya juga gak single. Melakukan hal tersebut secara sadar dan diam-diam di belakang tanpa sepengetahuan pasangannya. Jelas ini selingkuh dan bukan yang namanya FWB gitu loh. Jadi stop untuk teman-teman di luar sana menormalize dan
berkedok FWB padahal selingkuh gitu loh. Jadi ya udahlah. Kalau emang satu ya udah cukup satu aja. Tapi kalau misalkan lu pengen banyak ya, kalau lu nggak pengen ya lu udahin dulu hubungannya, atau enggak kecuali lu open relationship dan lu bisa untuk mau berbagi terhadap orang lain. Whatever sih. Tapi walaupun itu gue yakin pasti ada alasannya. Sebesar apapun alasannya tetap tidak bisa dibenarkan, dan ini jatuh ke dalam hubungan perselingkuhan. So I think tidak ada yang perlu dibahas lagi mungkin. Intinya kalau kayak gini lo selingkuh, dan please udah jangan lah seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang salah, ya sama-sama salah, karena ya udah tahu udah punya pasangan, udah punya pacar, yang satu udah punya istri. Jadi kenapa lo harus tetap ngegas terus gitu loh. Mungkin segitu aja cerita Kamis Gerimis pada hari ini. Jadi gue cuma harap hubungan mereka usai dan fokus ke hubungan mereka masing-masing, dan ya kembali ke jalan yang normal aja lah, lurus-lurus aja gitu loh. Karena gimana pun caranya pasti akan ada seseorang yang disakiti tanpa mereka sadari. Oke, I think it's enough untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. I'm so sorry kalau misalkan ada kurangnya, kalau ada salah kata, I'm so sorry banget. Gue cuma doakan yang terbaik untuk kontributor ini, semoga sadar dan bisa memilih pasangan yang lebih tepat lagi nantinya. Dan untuk cowoknya semoga juga bisa kembali kepada istrinya lagi. Oke, enough. Akhir kata di sini gue Mimin pamit bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tungguin besok hari Senin ada episode bareng siapa tebak. Jadi nanti tungguin aja. Gitu aja. Jangan lupa follow Instagram @OverTPB. Yang mau kirim cerita boleh langsung via direct message ke @OFWB Podcast. Oke, di sini aja. Cukup. And see you. Bye bye.